Shalom dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti Bapak akan mimpin kita di dalam doa. Tolong ya ambil sikap masing-masing. Berdoa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami akan percaya Tuhan, kami semua dalam keadaan yang sehat pada pagi harinya Tuhan. Bahkan untuk setiap anak-anakmu kelas 7 yang akan mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya. Dan kami percaya biar Roh Kudus-Mu yang boleh memberkati untuk pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami serahkannya Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Anak-anakku, untuk kita belajar pendidikan agama Kristen, hal-hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama, buku paket pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 7. Yang kedua, Alkitab, karena kita belajar firman Tuhan juga. Yang ketiga, buku tulis dan alat tulis. Tujuannya adalah agar setiap siswa, setiap kalian bisa mencatat poin-poin penting dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya tersenyum dan bersukacita karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kalian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Tetap bersemangat ya. Puji nama Tuhan untuk kelas 7. Pada pagi hari ini kita telah masuk di bab yang ke-10. Sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, kita akan lihat tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita belajar dari Yesus. Yang kedua, kita belajar bagaimana solidaritas di tengah kehidupan jemaat Kristen pertama. Jadi fokus kita pada pagi hari ini adalah membangun solidaritas sosial. Kita belajar dari ajaran Yesus yang tercatat di dalam Alkitab. Jadi sebelum kita membangun sebuah yang namanya komunitas di masyarakat atau di lingkungan masyarakat, ya, kita harus melandaskan atau kita harus belajar dari pengalaman Yesus. Supaya apa? Supaya dasar yang kita bangun adalah dasar yang benar. Kalau sudah dasar yang benar, maka hubungan kita dengan orang lain akan semakin hari semakin lebih baik. Puji nama Tuhan, untuk kelas 7 kita masuk di bab yang ke-10 dengan judul membangun solidaritas sosial. Kita belajar dari ajaran Yesus Kristus. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana membangun solidaritas sosial yang benar, yang dimana landasan atau pondasinya adalah menurut ajaran Kristus yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, silahkan anak-anak lihat dalam Lukas pasal yang keempat, ayat 16 sampai 19. Silahkan anak-anak buka Alkitabnya. Puji nama Tuhan, kalau kalian sudah menemukannya, perhatikan Alkitabnya masing-masing. Bapak akan membacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis,
Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Puji nama Tuhan. Jadi kalau kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini, inilah tujuan Yesus datang ke dunia. Ya, kita lihat bahwa ketika Yesus membaca firman Tuhan, ya, yang terdapat dalam kitab atau dalam nasnya Yesaya, Tuhan menemukan sebuah ayat yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, bagaimana membangun solidaritas sosial di tengah masyarakat. Khususnya kita lihat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang terdiri berbagai dari suku yang berbeda, bahasa yang tidak sama, agama, ya, sekitar ada 6 agama, baik Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, dan Katolik, ya. Jadi kita melihat bagaimana tujuan Yesus datang, ternyata Yesus datang untuk memberitakan, ya, pembebasan, memberitakan, ya, tahun rahmat Tuhan bagi semua orang. Tetapi kita lihat bagaimana, ya, orang-orang yang menerima tahun rahmatnya Tuhan dikatakan orang yang tertindas, orang yang buta, orang-orang yang miskin. Jadi solidaritas yang benar yang dibangun oleh Tuhan Yesus itu, ya, kita lihat bahwa bukan pada orang-orang yang sudah mungkin mapan atau sudah kaya di dalam kehidupannya, tetapi untuk semua orang, ya, khususnya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi ketika kita membangun solidaritas sosial bukan pada satu orang saja, bukan kepada beberapa orang saja, tetapi kepada semua orang. Kalau kita membangun solidaritas hanya pada beberapa orang, ya, sebenarnya kita telah keliru, anak-anak. Jadi kalau kan berteman dan melakukan pertemanan bersahabatan, kita belajar untuk melakukan dengan semua orang, ya. Khususnya, ya, bagi mereka seperti yang tertulis di firman Tuhan, mereka yang dikatakan miskin, ya, mereka yang tertindas, bahkan mereka yang mengalami cacat secara fisik. Artinya kita membangun solidaritas sosial itu berdasarkan ajaran Tuhan Yesus, di mana tertulis dalam Alkitab. Jadi kita belajar, ya, anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengantar kita bab yang ke-10, memberikan penekanan secara khusus pada pemahaman terhadap solidaritas menurut ajaran Yesus. Jadi secara khusus, ya, untuk bab yang ke-10 kita akan belajar bagaimana, ya, pemahaman ini lebih tertuju kepada solidaritas yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berdasarkan Alkitab. Nah, kamu diharapkan mampu mengingat kembali, ya, beberapa penekanan penting yang ada pada bab 7, antara lain sikap dan tindakan solidaritas lahir dari kasih yang tulus kepada teman dan sahabat. Nah, pembahasan dalam bab 8, ya, lebih meluas, yaitu bukan hanya solidaritas bagi teman dan sahabat, namun juga bagi semua orang. Nah, ketika Yesus memulai pelayanannya, ia tidak memperkenalkan diri sebagai seorang yang memiliki kekuasaan besar di bumi maupun di surga, melainkan ia mulai dengan menyatakan solidaritas pada sesama manusia. Nah, ia mengajar, ia menyembuhkan orang sakit, ia membangkitkan orang mati, memberi makan bagi orang lapar, ia mendengarkan keluhan orang, ia memberi dirinya bagi orang lain. Dengan membaca dari kitab Nabi Yesaya, Yesus memproklamirkan tiba tahun rahmat Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana, ya, penekanan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya memperkenalkan dirinya, ya, bukan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang besar, ya, bukan memberitakan dirinya orang yang paling hebat,
Tapi kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya melalui pekerjaan pelayanannya. Nah, ia mengajar orang, ia menyembuhkan ya semua orang yang sakit. Bahkan ia membangkit orang mati, memberi makan bagi orang yang lapar. Jadi ini contoh-contoh Yesus membangun solidaritas sosialnya kepada setiap orang yang ia jumpai. Jadi kita lihat bagaimana Yesus tidak memperkenalkan bahwa akulah Tuhan, akulah Raja, tetapi dia menyatakan dirinya melalui pelayanan-pelayanan yang dia lakukan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita menyatakan diri kita bahwa kita orang hebat, orang yang sudah sukses, orang yang sudah tahu-tahu segalanya, sebenarnya kita sedang menyombongkan diri kita sendiri. Selebihnya atau sebaiknya kita belajar menyatakan diri kita semua melalui apa kita bisa lakukan bagi orang lain. Dan Bapak percaya, sekecil apapun kontribusi kita kepada orang lain, sekecil apapun hal yang bisa kita berikan buat orang lain, Bapak rasa itu sesuatu yang berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kita tahu ya, di dalam kehidupan sebagai seorang Kristen, ajaran atau teladan Yesus itu perlu kita aplikasikan, perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bukan sebagai kesombongan, tetapi sebagai orang-orang yang telah menerima kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, kita juga membangun solidaritas sosial tanpa memandang bulu, seperti yang Yesus lakukan. Yesus lakukan pada orang yang sakit, Yesus melakukan kepada orang yang lapar, Yesus memberi makan. Artinya semuanya itu dilakukan tanpa melihat ya orang-orang yang dia layani. Artinya Yesus tidak memandang bulu. Jadi kita belajar ya anak, kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain, tidak boleh melihat status sosialnya. Karena semua manusia pada dasarnya sama, diciptakan dari debu tanah dan serupa dan segambar dengan Allah. Selanjutnya, anak-anak kita masuk di bagian B, belajar dari Yesus. Jadi, berdasarkan Lukas pasal yang keempat ya, ayat 16 sampai 19. Nah, kita baca lagi ya. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku dan oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang yang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Jadi kita akan belajar bagaimana ya Tuhan Yesus menyampaikan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang di dalam kehidupan kita. Seperti pada dokumen Kemendikbud ya, gambar 8.1 Yesus di rumah ibadah. Jadi kita melihat bagaimana teladan Yesus dalam menyampaikan, dalam melayani umat Tuhan, khususnya bagaimana kita hidup hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Ya, teladan dari Yesus Kristus perlu kita terapkan. Seperti yang Bapak sebutkan di atas bahwa teladan Yesus itu tidak memandang status sosial orang ketika dia melayani, baik orang miskin, orang kaya, sama dia perlakukan. Ya, Yesus tidak membedakan orang kaya maupun orang miskin. Karena Yesus menyadari bahwa semua manusia adalah ciptaannya Allah, ya serupa dan segambarnya Allah. Demikian di dalam kehidupan kita sebagai remaja Kristen. Perlu kita terapkan bagaimana teladan Yesus ini di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh melakukan kehendak Bapa di surga dengan baik di dalam kehidupan kita. Dengan memproklamirkan tibanya tahun rahmat Tuhan,
Sebenarnya Yesus menyatakan solidaritasnya bagi sesama, terutama bagi mereka yang ada dalam penderitaan. Inilah kabar sukacita yang Yesus beritakan bagi semua orang, khususnya bagi mereka yang di dalam penderitaan. Nah, berbahagialah kalau kalian hari-hari ini berada dalam penderitaan. Sebenarnya tahun rahmat Tuhan sudah datang di dalam kehidupan kalian. Nah, anak-anak yang terkasih, sebenarnya ketika Yesus mengomong tahun rahmat sudah datang, sebenarnya itu bertolak belakang dengan apa yang sedang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kalian harus tahu sejarahnya ya, bahwa bangsa Israel pada waktu sedang berada di bawah jajahan Romawi. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan tahun rahmat Tuhan sudah turun, sudah datang pada kalian, sebenarnya itu bertolak belakang dengan apa yang mereka alami. Mereka berada di bawah jajahan Romawi. Nah, kalau kita melihat orang yang berada di bawah jajahan, ya berarti ya ditindas dan mengalami penderitaan di dalam kehidupan mereka, baik secara ekonomi, sosial, budaya. Mereka berada di bawah jajahan, ya, seperti halnya kita di bawah jajahan Belanda, Jepang, ya, itu sangat menderita. Nah, inilah yang Yesus sampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, selanjutnya seluruh pekerjaan dan pelayanan Yesus dilandasi cinta, kasih, dan solidaritas yang tulus pada manusia. Inilah yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai remaja, khususnya kelas 7, bahwa semua atau seluruh pekerjaan dan pelayanan Yesus landasi dengan cinta dan kasih dan solidaritas yang tulus. Nah, ini juga kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kalian sebagai remaja, baik di gereja, di sekolah, perlu kalian landasi apapun yang kalian kerjakan. Sebagai pelajar, kalian lakukan pekerjaan sebagai pelajar dengan landasan cinta kasih, bahwa kalian memang seorang pelajar, kalian mencintai diri kalian sebagai pelajar. Nah, kalian juga membangun persahabatan kalian dengan teman kalian, ya, dengan tulus, bukan dengan fulus, apalagi dengan hal motivasi yang salah. Paham ya anak-anak, bahwa untuk kita melakukan segala sesuatu baik di keluarga kita, ya, dalam pertemanan kita, dalam persahabatan kita, dalam lingkungan sekolah, hubungan dengan orang lain, dengan guru, dengan masyarakat, kita landasi dengan cinta dan kasih sayang yang tulus atau dengan kasih yang tulus. Bahkan kita melakukan karena kita paham bahwa Tuhan Yesus telah mengajari kita melakukan sesuatu dengan rasa yang penuh tanggung jawab, dengan kasih. Jadi kalau kita melakukan dengan hal demikian, ya kita sudah menerapkan ajaran Yesus. Nah, ia pun meminta umatnya melakukan hal yang sama. Jadi seperti yang Bapak jelasin tadi di atas ya. Yesus katakan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Matius 25 ayat yang ke-40, ini ajaran Tuhan Yesus mengenai orang yang miskin. Kalau kita melakukan sesuatu atau segala sesuatu bagi orang yang miskin atau orang yang paling hina, ya, entah orang miskin, orang gelandangan, apalagi orang-orang yang tidak beruntung dalam kehidupan mereka, orang yang kelaparan mungkin, atau teman-teman kalian yang menderita kelemahan baik secara fisik atau mentalnya, kalau kita melakukan bagi mereka, sebenarnya kita sedang melakukan buat Yesus. Inilah pekerjaan yang harus kita kerjakan bersama-sama ya anak-anak. Kalau kalian peduli dengan orang yang menderita, peduli kepada orang yang tidak beruntung dalam kehidupannya, sebenarnya kalian sudah melakukan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus boleh disenangkan dengan apa yang kalian lakukan, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi belajar sebagai siswa, khususnya di masa pandemi, kerjakanlah tugas dengan baik. Karena kalian tahu bahwa kalian itu mencintainya. Karena kalian tahu itu kalian lakukan bukan untuk guru, bukan untuk diri kalian sendiri, tetapi kalian lakukan karena kalian tahu
Yesus sudah mengingatkan kalian bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dilandasi kasih, dilandasi dengan motivasi yang benar, ya. Sehingga kita apapun yang lakukan, sekecil apapun pemberian yang pernah kalian lakukan buat orang-orang yang miskin, orang-orang yang tandanya pengemis, sebenarnya kalian melakukan buat Yesus. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita masuk di poin yang C, solidaritas di tengah kehidupan jemaat Kristen pertama. Jadi kita lihat ya pada pembahasan kita pada pagi hari ini, kita akan belajar bagaimana solidaritas di dalam kehidupan jemaat Kristen pertama atau jemaat Kristen perdana. Apa itu jemaat Kristen perdana? Nanti di kelas yang 9 kalian akan belajar bagaimana mula-mulanya jemaat Kristen itu berdiri, ya, yaitu pada hari Pentakosta. Seperti dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, nanti kelas 9 kalian akan belajar. Selanjutnya kita akan lihat kegiatan 2 ya, baca dan diskusikan dalam kelompok ya beberapa teks Alkitab menyangkut sikap peduli dan solidaritas. Jadi nanti kita akan bagi dalam kelompok ya, atau kalian bisa ngerjakan sendiri juga. Kita akan belajar ya bagaimana di dalam Alkitab itu hal-hal yang menyangkut sikap peduli dan solidaritas. Nah, seperti dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai 37 dan 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Nah, memberi gambaran tentang bentuk-bentuk kepedulian dan solidaritas sosial yang dilakukan oleh jemaat Kristen pertama atau perdana. Jadi, baik Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 dan sampai 37 dan 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Di sana gambaran bentuk-bentuk kepedulian yang dilakukan oleh jemaat Kristen pertama atau perdana ya, di mana mereka sudah melakukan ya bentuk-bentuk kepedulian mereka kepada orang yang membutuhkan, kepada mereka yang kekurangan. Nah, kemudian bandingkan dengan program di gereja kamu masing-masing sesuai dengan hasil wawancaramu dengan kegiatan dalam kegiatan apa saja bentuk kepedulian dan solidaritas sosial yang dilakukan oleh jemaat di gerejamu. Ya, apakah ada dalam bentuk program yang berkelanjutan ataukah hanya sewaktu-waktu, misalnya pada waktu Natal dan Paskah. Jadi ini kegiatan 2 ini kalian diminta baca dulu ya teksnya Kisah Para Rasul 4 dan juga 2 Korintus 8. Setelah itu ya kalian diminta untuk membandingkan ya hal yang terdapat di dalam Alkitab tersebut dengan program-program yang dikerjakan oleh gereja kalian masing-masing. Ya, misalkan di KP kegiatan sosialnya apa saja, di GPDI kegiatan sosialnya apa saja, ya, dan di gereja-gereja yang lain yang Bapak belum sebutkan. Artinya kalian diminta untuk membandingkan, ya, apakah gereja kalian dengan gereja jemaat pertama atau Kristen perdana sama atau tidak dengan hal yang dilakukan. Nah, yang pertama pertanyaan adalah apa saja bentuk kepedulian dan solidaritas sosial yang dilakukan oleh jemaat di gerejamu. Misalnya yang pertama itu saja, misalnya contoh pembagian sembako di waktu Natal atau pembagian sembako sebelum Lebaran untuk khususnya Muslim ya. Kalian sebutkan aja dulu. Yang kedua, apa ada bentuk dalam program yang berkelanjutan? Apakah itu hanya program sementara atau program yang berkelanjutan terus-menerus? Selanjutnya kelas 7 kita lihat ada kegiatan 3. Bermain peran ya, sebenarnya kalau kita ada pertemuan tatap muka enak ya kita memainkan peran ya orang Samaria yang murah hati. Nah, kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Judulnya orang Samaria yang murah hati. Nah, kita lihat isi ceritanya ya sebagai berikut.
ada seorang yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Ia dirampok dan disiksa sampai hampir mati oleh para perampok dan dibuang begitu saja di tengah jalan. Kasihan ya. Beberapa saat kemudian ada seorang imam, ya dalam kurung pendeta, yang lewat dan melihat orang yang menderita itu. Tetapi imam itu melewati dari seberang jalan. Kemudian juga lewat juga seorang Lewi. Ketika melihat korban, ia pun melewati dari seberang jalan. Terus lalu lewatlah dari jalan itu seorang Samaria. Ketika melihat sang korban, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria itu mengangkat korban itu dan mengobati semua luka-lukanya. Ia menaikkan orang itu ke atas kuda dan membawanya ke penginapan. Orang Samaria itu menitipkan si korban ke pemilik penginapan yang sudah mengenalnya. Tidak hanya itu, ia juga memberikan uang 2 dinar kepada pemilik penginapan dan memintanya untuk merawat orang itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari uang ini, aku akan menggantikan waktu aku kembali. Jadi anak-anak, kita lihat ya, kalau di kelas karena kita pentaskan atau kita tunjukkan dramanya singkat ya. Nah, sebagai contoh, ada seorang yang melakukan perjalanan di tengah jalan ya, sedang dari Yerusalem menuju Yeriko. Jadi perjalanannya lumayan jauh. Nah, selanjutnya ada perampok, ya anggapnya 2-3 orang. Setelah itu ada seorang imam ya. Jadi ada seorang melakukan perjalanan, ada perampok, ada imam ya, terus ada orang Lewi, dan yang terakhir itu perannya seorang Samaria. Jadi ada 5 peran di sini ya, seorang yang melakukan perjalanan, seorang imam, seorang Lewi, perampok ya, itu tadi baru Samaria. Nah, kalau kita melihat berdasarkan pembacaan firman Tuhan, nah, siapa yang menunjukkan solidaritas? Apakah imam? Apakah orang Lewi? Apakah orang Samaria? Bapak berpikir bahwa pasti kalian menjawab orang Samaria karena dia melakukan ya tugasnya dengan baik. Hal yang dilakukan oleh orang Samaria, tergerak hatinya melihat korban. Jadi di dalam kehidupan kita, kalau kita melakukan kebaikan, jangan pandang bulu. Artinya kita lakukan karena belas kasihan kepada orang lain, dan Tuhan boleh disenangkan dengan apa yang kita lakukan. Baiklah, setelah bermain peran, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Jadi setelah kita memainkan peran di atas tadi, orang Samaria yang murah hati, nah kita akan belajar untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, siapakah dari antara tokoh-tokoh cerita yang menunjukkan solidaritasnya pada sesama? Apakah imam? Apakah orang Lewi? Apakah orang Samaria? Nah, yang kedua, apakah pemahaman tentang sesama manusia menurut orang yang telah menolong korban perampokan itu? Jadi misalkan, kalau misalkan kita jawab orang Lewi, nah pemahaman Lewi tentang sesama manusia itu apa dalam perampokan itu? Ya, kalau misalkan jawab orang Samaria, apa pemahamannya tentang sesama manusia ketika dia menolong korban yang mengalami perampokan? Kalau jawab imam, sama juga ya pemahamannya tentang sesama manusia. Jadi ketika mereka menolong orang yang mengalami perampokan pada cerita di atas, nah pemahaman mereka tentang sesama manusia itu apa? Itu pertanyaan nomor 2 ya anak-anak. Nomor 3, apa penilaianmu? Jadi ini penilaian kalian berdasarkan ya pembacaan kita di atas. Nah, apa penilaianmu terhadap sikap imam, itu pendeta ya, dalam kisah ini? Terus, setujukah kamu dengan sikap sang imam? Bandingkan dengan situasi di tempatmu, apakah ada imam yang bersikap seperti imam dalam kisah ini? Jadi kalian, setelah kalian
menilai sikap iman tersebut. Nah, kalian juga minta setujukah kalian dengan sikapnya? Kalau setuju, iya. Kalau tidak. Nah, setelah itu kalian diminta untuk membandingkan dengan situasi di tempat di gereja kalian. Apakah ada imam yang bersikap seperti iman dalam kisah ini? Kalau ada, jelasin. Kalau tidak, juga jelasin. Nomor 4, apa penilaianmu terhadap sikap orang Lewi? Sekarang, penilaian kalian terhadap sikap orang Lewi. Ya. Nomor 5, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui cerita atau perumpamaan ini? Jadi, kira-kira menurut kalian pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui cerita ini apa? Itu berdasarkan pengamatan analisa kalian terhadap pembacaan tadi ya di atas. Selanjutnya kita masuk di kegiatan yang kelima. Jadi kelas 7 banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan untuk bab yang ke-10. Nah, membuat refleksi dan slogan. Nah, Yesus Kristus adalah tokoh utama yang mengajarkan hukum cinta kasih pada sesama. Ingat ya, tokoh utama yang mengajarkan hukum cinta kasih itu Yesus. Yang memberikan hukum yang harus dijalankan oleh umatnya, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Yesus mengajarkan bahwa kasih kepada Tuhan tidak terlepas dari kasih kepada sesama. Ya, demikian pula sebaliknya, kasih kepada sesama tidak terlepas dari kasih terhadap Tuhan. Jadi baik kasih terhadap Tuhan dan terhadap sesama itu sejalan ya. Kalau kita mengatakan aku mengasihi Tuhan lalu membenci sesama, itulah hal yang keliru, hal yang salah. Sebaliknya, kalau kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, seharusnya kita mengasihi manusia, sesama kita ciptaannya Tuhan. Dan sebaliknya, kalau kita mengasihi manusia tapi tidak mengasihi Tuhan, itu salah. Jadi kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama itu harus searah. Ya, orang yang mengaku dirinya pengikut Yesus Kristus harus membuktikan bahwa ia mampu menunjukkan dan mewujudkan kasihnya kepada Tuhan dan sesama. Jadi kalau kalian adalah muridnya Tuhan Yesus, adalah pengikutnya Yesus, ya, kalian harus mampu menunjukkan, ya, bahwa kalian itu memiliki kasih baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi baik vertikal ke atas hubungan kita dengan Allah dan horizontal hubungan kita dengan sesama. Harus sejalan, harus satu arah. Jangan kita mengasihi Tuhan tapi membenci saudara kita. Itu hal yang sangat salah dalam pemahaman kita. Mengasihi Tuhan ya, memusuhi musuh, salah. Jadi mengasihi Tuhan, mengasihi musuh, itulah yang perintah hukum yang Yesus ajarkan kepada kita. Nah, ada beberapa syarat dalam mewujudkan solidaritas sosial bagi sesama. Jadi kita lihat ya, ada 3 syarat ya untuk kita mampu mewujudkan atau kita untuk melakukan di dalam kehidupan kita bagaimana seharusnya solidaritas sosial bagi sesama. Yang pertama, dilakukan berdasarkan kesadaran dan ketulusan hati. Ingat, lakukan karena kesadaran, karena kalian menyadari. Dan kedua, dengan ketulusan hati. Yang kedua, dilakukan berdasarkan pengasihan dan sikap menghargai sesama sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Ini yang sangat penting. Kalian melakukan karena sebagai dasar ya, kalian menghargai manusia yang adalah ciptaannya Tuhan. Yang ketiga, dilakukan sebagai wujud iman. Jadi ada 3 tujuan kita melakukan solidaritas sosial bagi sesama. Ya, ini yang perlu kalian ingat. Nanti ada ujian atau ulangan ini keluar. Ya, kalian harus pahami ada 3 ya manusia melakukan solidaritas sosial bagi sesama. Ya, paham ya anak-anak? Selanjutnya di bawah ini ada gambar ya. Coba perhatikan, tuliskan refleksi mengenai mewujudkan iman dalam bentuk karya nyata bagi sesama. Nah, kemudian buatlah slogan yang
bertemakan solidaritas terhadap sesama. Nah, slogan ditulis atas gambar yang menunjukkan aksi solidaritas tersebut. Nah, slogan adalah semboyan yang bersifat mengajak dan memengaruhi diri sendiri dan orang lain yang melakukan sesuatu. Nah, di bawah ini ada contoh slogan. Nah, mari mewujudkan iman dalam aksi menolong sesama. Jadi ada dua gambar tangan ya, yang saling bergandengan tangan. Jadi, kalian diminta untuk membuat bentuk karya nyata ya, yang bisa dilakukan bagi sesama. Nah, setelah kalian buat karya tersebut, kalian juga membuat slogan seperti pada gambar di bawah ini. Ya, contoh judulnya, mari wujudkan iman dalam aksi menolong sesama. Jadi gambarnya sangat jelas ya. Puji nama Tuhan untuk kelas 7. Kita masuk ke kesimpulan kita untuk bab yang ke-10. Nah, Yesus Kristus adalah tokoh yang mengajarkan solidaritas bagi sesama. Ia mengajarkan untuk solidar terhadap sesama tanpa memandang berbagai perbedaan latar belakang yang ada. Ya, bahkan perintah baru yang diberikan pada umatnya adalah mengasihi sesama manusia tanpa kecuali. Apapun yang kita lakukan terhadap sesama kita, mendengarkan mereka, peduli pada mereka, dan memberikan bantuan yang mereka butuhkan, maka dengan demikian kita telah melakukannya untuk Kristus. Puji nama Tuhan. Jadi kita melihat ya, apapun yang kita lakukan buat orang lain pada sesama kita, sebenarnya kita telah melakukan buat Kristus, dan kita sedang menjalankan perintah Kristus. Kalau kita adalah murid Kristus, maka murid wajib melakukan apa yang diperintahkan gurunya. Siapakah guru kita? Bukankah guru agung kita adalah Tuhan Yesus? Jadi, kalau kalian adalah remaja yang taat atau remaja adalah pengikut Kristus, kalian juga lakukan perintah Yesus. Itulah yang Yesus kehendaki di dalam kehidupan kita. Kiranya kalian menjadi anak-anak yang sukses ke depannya, dan Bapak percaya kalau kalian takut Tuhan, takut Yesus, dan melakukan semua perintah Yesus, maka Tuhan pasti menyertai kehidupan kalian, dan kalian pasti akan berhasil. Semangat ya kelas 7. Puji nama Tuhan, kelas 7 kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Doa penutup ya. Kita akan doa bersama-sama. Di sini sudah Bapak tampilkan. Doa dimulai. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan puji dan syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang proses belajar kami pada hari ini. Kami telah belajar tentang membangun solidaritas sosial yang sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Ajari kami untuk boleh membangun solidaritas sosial yang benar sebagai remaja Kristen masa kini. Dan berkati kami dalam pergaulan kami agar jangan di jalan yang salah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kelas 7. Sampai jumpa di minggu-minggu yang akan datang.